Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 6 PJC. Nama saya Muhammad Fahmi Aziz. Saya Lena Sesalistia. Saya Asti Sabrina. Saya Seno Kamasa. Kami akan menjelaskan proses pembuatan perkerasan jalan. Langsung aja kita cek videonya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah suatu lapisan yang terletak di atas tanah dasar yang telah dipadatkan dan berfungsi untuk memikul beban lalu lintas, kemudian menyebarkan beban baik ke arah horizontal maupun vertikal, dan akhirnya meneruskan beban ke tanah dasar atau subgrade, sehingga beban pada tanah dasar tidak melampaui daya dukung tanah yang diizinkan. Pada umumnya, ada dua jenis perkerasan jalan. Yang pertama, perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan bahan ikat aspal yang sifatnya lentur terutama pada saat panas. Aspal dan agregat ditebar di jalan pada suhu tinggi, sekitar 100 derajat Celcius. Perkerasan lentur menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar yang dipadatkan melalui beberapa lapisan. Lapisan perkerasan lentur terdiri dari lapisan permukaan atau surface course, lapisan pondasi atas atau base course, lapisan pondasi bawah atau subbase course, dan lapisan tanah dasar atau subgrade. Yang kedua, perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan bahan ikat aspal yang sifatnya kaku. Perkerasan kaku berupa plat beton dengan atau tanpa tulangan di atas tanah dasar dengan atau pondasi bawah. Beban lalu lintas diteruskan ke atas plat beton. Terdapat dua kelompok perkerasan kaku, yaitu perkerasan kaku semen yang terbuat dari beton semen baik yang bertulang ataupun tanpa tulangan, dan perkerasan kaku komposit yang terbuat dari komposit sehingga lebih kuat dari perkerasan semen dan baik untuk digunakan pada landasan pesawat udara di bandara. Keberadaan alat berat dalam proyek-proyek konstruksi tambang ataupun lainnya sangatlah penting guna menunjang suatu proyek. Keuntungan menggunakan alat-alat berat antara lain waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, dan nilai-nilai ekonomis. Kemajuan teknologi dan material industri saat ini juga mempengaruhi perkembangan kemajuan peralatan. Pengertian alat berat. Alat berat atau yang sering dikenal di dalam ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Disebut sebagai alat berat karena dibuat secara khusus untuk bekerja melakukan tugas-tugas yang berat. Tujuan dari dibuatnya alat berat tidak lain untuk membantu pekerjaan agar jadi lebih mudah, efektif, dan cepat selesai. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah, dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, berikut sudah saya rangkum jenis-jenis alat berat dan fungsinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Ekskavator. Ekskavator adalah jenis alat penggali atau penggeruk yang sangat penting dan banyak digunakan dalam industri konstruksi. Alat ini juga bisa digunakan dalam beberapa hal, seperti mengangkat material, pembongkaran, mengeruk sungai, memotong pohon, perataan tanah, dan hal lainnya. Bentuk alat ini terdiri dari batang panjang, tongkat, keranjang atau baket, dan sebuah rumah atau kabin sebagai ruang pengendali dan berjalan menggunakan roda rantai atau trek. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidrolik menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Alat ini bisa berputar hingga 360 derajat yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Alat ini memiliki banyak model dan spesifikasi tergantung perusahaan yang membuatnya.
Bulldozer. Bulldozer menggunakan roda kelabang atau trek. Pada dasarnya dozer menggunakan traktor sebagai tempat dudukan penggerak utama. Bulldozer digunakan sebagai pendorong tanah lurus ke depan maupun ke samping, tergantung pada sumbu kendaraannya. Bulldozer khusus yang disebut swamp bulldozer. Bulldozer memiliki sebuah logam lebar seperti pisau dan lancip atau blade yang disediakan di bagian depan, yang bisa diatur untuk menaikkan atau menurunkan dengan piston hidrolik. Bagian belakang bulldozer juga dilengkapi dengan ripper atau alat untuk membongkar material yang tidak bisa digali, dan juga winch atau alat untuk menarik material. Bulldozer banyak digunakan dalam proyek pertambangan seperti pertambangan batu bara dan lainnya. Alat ini memiliki banyak model dan spek, tergantung perusahaan yang membuatnya. Bulldozer dapat dibedakan menjadi dua, yakni bulldozer yang menggunakan roda karet dan bulldozer yang menggunakan roda kelabang. Kekurangan alat ini adalah jarak tempuhnya terlalu pendek atau tidak jauh, namun mampu menahan beban yang sangat berat. Wheel loader. Wheel loader adalah alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan memuat material ke truk. Material tersebut bisa berupa limbah, tanah galian, bahan baku, dan material lainnya. Apabila bakat sudah penuh, traktor akan mundur kemudian bakat terangkat ke atas untuk dipindahkan muatannya. Alat berat loader memiliki sebuah ember besar di bagian depannya dengan lengan yang lebih pendek. Posisi lift arm tepat di depan loader. Bagian ini berfungsi mengangkat ember atas, bawah, maupun depan. Cara kerjanya berkaitan dengan silinder ember atau sistem hidrolik. Pada alat berat wheel loader terdapat bucket, merupakan bagian paling menonjol yang bentuknya mirip sekop besar. Alat ini juga biasanya menggunakan roda ban karet atau kadang-kadang di atas rel. Komponen utama loader adalah mesin, diesel di semua case, komponen hidrolik, pompa, katup, dan motor, dan komponen transmisi. Alat ini memiliki banyak model dan spesifikasi tergantung perusahaan yang membuatnya. Motor scraper. Motor scraper adalah sebuah alat berat yang digunakan untuk memotong lereng tanggul atau lereng bendungan. Scraper sendiri merupakan jenis kendaraan berat yang memiliki 4 fungsi sekaligus, yakni mengaruk, memuat material, mengangkut, dan membongkar muatan. Bahkan kadang scraper juga digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengurukan dalam beberapa lapisan. Secara umum kerja alat berat scraper terbagi menjadi 3 tahap, yakni pengarukan, pengangkutan, dan pemuatan material. Hasil pengarukan ini akan langsung tersimpan di dalam bowl. Namun alat ini memiliki kekurangan yang hanya bisa mengangkat dalam jarak yang dekat saja. Motor grader. Setelah motor scraper, ada motor grader. Sekilas bentuknya masih sama. Adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan untuk meratakan pembukaan tanah secara mekanis dan untuk keperluan lainnya. Misalnya untuk penggusuran tanah, meratakan tanggul, pencampuran tanah, penggurukan kembali galian tanah, dan sebagainya. Dalam teknik sipil, fungsi grader adalah untuk penyelesaian akhir, tepatnya untuk memperbaiki perataan kasar. Biasanya dilakukan oleh alat berat seperti scraper dan bulldozer. Grader biasanya digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan tanah dan jalan berkerikil. Dozer shovel. Dozer shovel adalah salah satu alat muat yang dapat membantu dalam pemuatan material ke dalam dump truck. Digunakan untuk memuat material atau tanah dan batu ke dalam alat pengangkut atau dump truck.
dan memindahkan material ke tempat lain dengan jarak angkut yang sangat terbatas. Shovel dosa sering disebut loader karena pada prinsipnya loader adalah alat pembantu untuk memuat dari stockpile ke alat pengangkut lain. Fungsi utama alat berat loader adalah sebagai alat muat untuk memuat material ke dalam dump truck. Dump truck. Alat angkut ini banyak dipakai untuk mengangkut tanah, endapan biji, batuan untuk bangunan dan lain-lain pada jarak yang dekat dan sedang. Karena kecepatan yang tinggi maka truk mempunyai produksi yang tinggi, sehingga ongkos per ton material menjadi rendah. Selain itu dump truck juga fleksibel, artinya dapat dipakai untuk mengangkut bermacam-macam barang yang mempunyai bentuk dan jumlah yang beraneka ragam pula, dan tidak terlalu tergantung pada jalur jalan. Pada dunia pertambangan, truk ini besar, seperti raksasa, dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Aspal finisher. Jenis alat berat aspal finisher adalah untuk penghamparan campuran aspal yang dihasilkan dari alat produksi aspal. Alat untuk mencampur material aspal, pasir, dan semen. Bisa juga dengan tambahan abu batu sebagai filler, sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Kekurangan alat berat jenis ini perputaran roda kelabang manuver lebih lama, karena roda karet daya ambangnya lebih kasar. Aspal finisher adalah alat untuk penghamparan campuran aspal, hot mix, yang dihasilkan dari alat produksi aspal, yaitu aspal mixing plant, pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Terdapat dua jenis aspal finisher, yaitu jenis gravel yang menggunakan trek dan jenis roda karet. Pada aspal finisher jenis trek, penghamparannya lebih halus serta lebih datar dibandingkan aspal finisher yang menggunakan roda karet dengan ukuran yang sama. Backhoe loader. Backhoe bentuknya seperti loader, adalah jenis alat berat yang sering digunakan dalam berbagai keperluan. Backhoe mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengangkat dan memindahkan material, seperti loader. Serta bagian belakang kendaraan terdapat alat seperti cangkul, yang bisa untuk menggali, layaknya ekskavator. Sangat umum digunakan dalam perkotaan dan proyek konstruksi kecil, seperti membangun rumah kecil, memperbaiki jalan, kota, dan lain-lain, serta negara-negara berkembang. Backhoe sangat berguna untuk banyak hal, seperti menggali parit, bongkar muat, mengangkat material, dan lain-lain. Tandem roller atau slender. Mesin penggilas adalah jenis kendaraan konstruksi berat, tipe kompaktor yang digunakan untuk meratakan tanah, kerikil, beton atau aspal dalam pembangunan jalan dan pondasi bangunan. Fungsinya adalah untuk memadatkan lahan area tertentu untuk mendapatkan tingkat kepadatan sesuai dengan kebutuhan. Penghamparan material pondasi bawah merupakan batu kali menggunakan alat transportasi dump truck, kemudian diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem roller. Pekerjaan perataan dengan tandem roller dilakukan pada saat penghamparan lapisan pondasi atas dan lapisan permukaan. Pada saat penghamparan material pondasi dilakukan pekerjaan pengukuran elevasi urugan. Tahap pembuatan jalan dan pengaspalan. Di tahap ini, kami akan menjelaskan beberapa proses alur dari cara pengaspalan yang baik dan benar. Yang pertama, proses pemetaan. Pada tahap ini, dilakukan agar badan jalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Di proses ini, seseorang pekerja
akan mengukur lebar jalan yang ingin diaspal, kondisi tanah, dan menentukan koordinat dari jalan yang akan diaspal nantinya. Yang kedua, proses clearing atau proses pembersihan. Di tahap ini, jalan akan dibentuk. Seorang pekerja akan meminimalisir titik jalan yang lembek, banyaknya sampah, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari supaya titik koordinat jalan yang akan diaspal akan mampu bertahan sangat lama. Yang ketiga, proses stripping atau pembentukan badan jalan. Di proses ini yaitu tahap pekerjaan jalan galian dan timbunan. Pekerjaan galian meliputi pemotongan tanah, sedangkan pekerjaan timbunan merupakan penambahan tanah. Keduanya bertujuan untuk memperoleh bentuk elevasi permukaan yang disesuaikan dengan gambar yang direncanakan. Untuk mengetahui elevasi jalan, perlu menggunakan alat ukur seperti teodolit. Proses ini, para pekerja akan membentuk belokan yang sesuai tinggi permukaan tanah agar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Keempat, proses subgrade atau pemadatan tanah. Pada proses sebelumnya, setelah badan jalan terbentuk, maka tanah perlu dipadatkan. Subgrade dapat diartikan tanah dasar bagian bawah lapisan perkerasan jalan. Lapisan ini bisa berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urungan yang didatangkan dari tempat lain lalu dipadatkan, atau bisa tanah yang distabilkan dengan semen atau kapur. Yang terpenting adalah tanah harus bebas dari sampah dan rumput. Proses pemadatan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat berat bulldozer dan vibrator roller. Yang kelima, proses sub-base course, proses melapisi bawah. Setelah melalui proses subgrade yang sudah memenuhi persyaratan standar kepadatan, pekerjaan selanjutnya adalah penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali atau batu limestone yang dibawa menggunakan alat transportasi dump truck. Kemudian diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat tandem roller. Untuk ketebalan lapisan sub-base course mempunyai standar lapisan 30 cm. Adapun fungsi utama lapisan sub-base course antara lain: yang pertama, berfungsi untuk bagian konstruksi. Yang kedua, mengurangi lapisan yang ada di bagian atasnya. Yang ketiga, sebagai lapisan peresapan agar air tidak mengendap dan terkumpul di pondasi. Keenam, proses base course, lapisan pondasi atas. Material terbaik untuk lapisan pondasi atas yaitu campuran 70% batu pecahan berwarna abu-abu keputihan berukuran 1 sampai dengan 5 cm dan 30% lagi campuran abu batu atau pasir. Cara atau proses penghamparan batu base course sama dengan penghamparan batu sub base course. Setelah base course terhampar dengan rata, barulah dilakukan pemadatan secara merata. Jika terlihat lebih tinggi atau lebih rendah, maka disesuaikan dengan skema yang sudah digambarkan. Selanjutnya, diratakan menggunakan tire roller sambil disiram air secukupnya. Sebelum disiram lapisan aspal tread base, diperlukan lapisan serap pengikat antara base course dan aspal tread base, yaitu prime coat, dan untuk membersihkan debu menggunakan air kompresor. Adapun fungsi dari prime coat diantaranya memberikan daya ikat antar lapis pondasi agregat dengan campuran aspal. Kedua, mencegah lepasnya butiran lapisan agregat jika dilewati kendaraan sebelum dilapisi aspal. Ketiga, mencegah lapis agregat dari pengaruh perubahan cuaca. Yang ketujuh, proses hot mix. Setelah proses pengecoran dengan prime coat, selanjutnya adalah proses pelapisan atas menggunakan material aspal jenis aspal tread base atau ACBC. Pelapisannya menggunakan mesin finisher, lalu dipadatkan menggunakan mesin tire roller. Pada proses pelapisan ini, sebelum dihampar lapisan permukaan perlu dicor
tape coat atau lem perekat antara aspal tread base dengan aspal hot mix, dan pembersihan debu air conditioner menggunakan mesin tire roller. 8. Proses surface course. Di chart tape coat adalah penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Penghamparannya sama dengan menggunakan mesin finisher, lalu dipadatkan menggunakan alat berat tandem roller. 9. Proses finishing. Pada tahap ini dilakukan pemadatan dan peralatan jalan dengan alat berat pneumatic roller. Kemantapan jalan. Pemeliharaan berkala jalan beraspal mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan. Untuk hal tersebut, diperlukan perhatian lebih seperti waktu dan penjadwalan dalam hal pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat menghemat jutaan dana untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Tipikal penurunan kualitas jalan atau typical pavement deterioration dapat kita lihat bahwa terjadi penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 10 kali lipat jika dilakukan pemeliharaan jalan saat jalan belum terlalu rusak, dibandingkan dengan biaya perbaikan jalan di saat jalan benar-benar rusak. Pendekatan sistem pemeliharaan preventif. Kerusakan struktural dan deformasi tetap atau permanen terjadi karena tidak diperhatikannya kondisi kerusakan secara visual jalan, sehingga kemudian lama-kelamaan akan merusak struktur perkerasan di bawahnya. Pemeliharaan rutin. Diperlukan perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin sehingga dapat menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Terdapat dua jenis pemeliharaan rutin, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Kedua jenis pemeliharaan ini mempunyai fungsi masing-masing dalam mempertahankan kemantapan jalan. Pemeliharaan rutin secara preventif adalah pemeliharaan yang sifatnya mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sedangkan pemeliharaan rutin secara reaktif adalah pemeliharaan yang sifatnya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Contoh-contoh kerusakan pada jalan beraspal. Lubang atau potholes. Kerusakan lubang atau potholes adalah kerusakan perkerasan jalan setempat atau di beberapa tempat berbentuk lubang, dengan kedalaman minimum sama dengan tebal lapis permukaan. Keriting atau corrugation. Kerusakan keriting adalah salah satu kerusakan deformasi plastis pada lapisan permukaan perkerasan yang tidak memenuhi spesifikasi. Berbentuk gelombang arah memanjang akibat beban statis atau gaya rem kendaraan. Alur atau roots. Kerusakan alur adalah kerusakan yang memiliki bentuk berupa alur memanjang pada lajur kendaraan sejajar dengan as jalan. Sifat dari kerusakan ini adalah bentuknya yang mampu menampung air dan adanya pengumpulan material bahan jalan pada bagian as jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemungkinan penyebab, tidak cukupnya pemadatan permukaan, dan adanya gerakan lateral dari material perkerasan akibat beban lalu lintas. Penurunan atau ambles. Ambles adalah kerusakan jalan berupa penurunan setempat, di mana secara bentuk, permukaan jalan turun dengan kedalaman lebih besar dari 2 cm, dan kadang terdapat retak. Sifat dari kerusakan ini adalah bentuknya yang dapat menampung air, mengurangi kenyamanan berkendaraan, dapat membahayakan pengguna jalan, dan dapat berkembang menjadi lubang atau potholes. Kemungkinan penyebab: penurunan pada lapis di bawah permukaan baik pada subbase maupun pada subgrade akibat kurangnya kepadatan pada lapisan-lapisan tersebut. Jembul atau shoving. Jembul adalah kerusakan jalan beraspal berupa pergeseran lapisan perkerasan beraspal ke arah samping atau ke bagian tepi luar perkerasan. Retak garis. Retak garis adalah retak yang terjadi melintang tegak lurus atau sejajar sumbu jalan.
Retak rambut dan retak buaya. Retak rambut dan retak buaya adalah retak yang mempunyai celah lebih besar atau sama dengan 3 mm. Saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil menyerupai kulit buaya. Kegemukan aspal. Kegemukan aspal adalah kerusakan jalan berupa naiknya aspal ke permukaan karena kelebihan kadar aspal, sehingga permukaan perkerasan jalan terlihat licin, mengkilat, dan bila dilalui roda kendaraan akan tampak bekas roda ban. Pelepasan butir. Pelepasan butir adalah kerusakan jalan beraspal berupa lepasnya butir agregat pada permukaan jalan beraspal oleh gerakan lalu lintas, akibat mutu agregat yang tidak sesuai atau kotor, sehingga aspal tidak mengikat batuan dengan baik. Pelaksanaan pemeliharaan drainase jalan. Sistem drainase itu merupakan sistem yang harus bekerja linier atau bersama-sama dengan pemeliharaan jalan. Musuh utama dari aspal dan perkerasan atau struktur jalan adalah air. Genangan yang terlalu lama pada badan jalan akan merusak ikatan aspal dengan agregat dan menghasilkan lubang. Air yang masuk ke lubang dan menembus ke struktur perkerasan di bawahnya akan melabilkan struktur atau sistem perkerasan sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan. Pelaksanaan penghijauan sebagai bagian anatomi jalan. Definisi penghijauan. Penghijauan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan terhadap semua tanaman yang berada di median dan jalur tepi dalam rumija atau ruang milik jalan, dengan mengikuti tahapan dan jadwal kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. Definisi rumija. Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan. Dibatasi oleh batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan, antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan dan pada masa yang akan datang. Pentingnya penghijauan sebagai bagian dari anatomi jalan. Pengaturan lalu lintas. Definisi lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Definisi manajemen lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, manajemen lalu lintas didefinisikan sebagai upaya mengatur arus lalu lintas. Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, supaya memenuhi kriteria keselamatan, kelancaran, efisiensi, dan murah. Manajemen Pemeliharaan bangunan pelengkap. Pemeliharaan rutin dan berkala mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan. Mengalokasikan dana dan perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin dan berkala, terutama pemeliharaan rutin, akan menghemat jutaan dana untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Kerusakan struktural dan deformasi tetap atau permanen terjadi dari tidak diperhatikannya kondisi kerusakan visual jalan, sehingga merusak struktur perkerasan di bawahnya. Oleh karena itu, perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin dapat menghindari kerusakan yang lebih lanjut.
terdapat dua jenis pemeliharaan rutin, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Kedua jenis pemeliharaan ini mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dalam mempertahankan Manajemen mutu peralatan dan bahan. Pentingnya manajemen peralatan, mutu dan bahan. Umur peralatan sangat bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan. Semakin baik pemeliharaan yang dilakukan, maka semakin panjang umur layan dari peralatan. Pemeliharaan peralatan dibagi dalam beberapa tingkat yang sekaligus juga menunjukkan siapa saja yang boleh atau harus melakukannya. Pemeliharaan preventif atau pemeliharaan yang harus dilakukan sebelum terjadinya suatu kerusakan merupakan suatu pemeliharaan terpenting yang dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Selain metode pengerjaan, mutu bahan juga mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Bahan yang kurang berkualitas menyebabkan umur layan jalan memendek. Untuk menjamin kualitas dari bahan pemeliharaan, perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai material pemeliharaan. Metode penjaminan mutu bahan. Penjaminan kualitas bahan adalah suatu bentuk manajemen dari bahan dan mutu bahan. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian pengujian yang dilakukan di laboratorium. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan dengan mengikuti standar-standar yang telah berlaku di lingkungan Bina Marga, seperti SNI, AASHTO, ASTM, dan BS. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemeliharaan jalan harus memenuhi standar nilai dari tiap pengujian. Bahan-bahan yang tidak memenuhi standar nilai pengujian sebaiknya tidak digunakan karena tidak terjamin kualitasnya dan dapat menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Pelaksanaan pemeliharaan jalan kerikil. Hal-hal penting dalam pemeliharaan jalan kerikil. Dalam rangka memelihara jalan kerikil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemiringan permukaan jalan, kemiringan bahu jalan, dan kondisi saluran drainase jalan kerikil. Inti dari pemeliharaan jalan kerikil adalah mengatur kemiringan permukaan jalan dan bahu jalan, serta menjaga saluran tetap lancar, sehingga air dapat dialirkan secara optimal keluar dari permukaan jalan. Karena genangan air di badan jalan dapat menimbulkan kerusakan pada jalan kerikil. Pemeliharaan jalan kerikil terdiri dari dua macam pemeliharaan, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sedangkan pemeliharaan reaktif adalah pemeliharaan yang sifatnya menangani kerusakan yang telah terjadi. Jalan kerikil merupakan jalan yang dibuat untuk memfasilitasi pergerakan publik di daerah-daerah yang jauh dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan beton. Pentingnya pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan. Tanpa pemeliharaan dan perbaikan jalan yang memadai, baik rutin maupun berkala, perkerasan beton akan dapat mengalami kerusakan yang besar, dan jalan pun akan cepat mengalami kehilangan fungsi. Jalan beton semen terdiri dari slab perkerasan dan lapis pondasi beton. Apabila jalan beton selalu dipelihara dan selalu dijaga dalam kondisi yang baik, maka jalan beton akan memiliki umur yang lebih lama daripada jalan aspal. Sekali terjadi kerusakan kecil di jalan beton, maka kerusakan tersebut akan segera menyebar dan menjadi kerusakan besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha inspeksi dan penanganan pencegahan kerusakan-kerusakan kecil. Contoh kerusakan pada bangunan pelengkap: lubang, potholes, crating, corrugation, alur, ruts, penurunan setempat, jembul atau sofing, retak garis, retak rambut dan retak buaya, kegemukan aspal, pelepasan butir. Persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan. Beberapa jenis kerusakan bahu jalan dan penanganannya dapat dikelompokkan dalam tabel berikut.
Apabila terjadi lubang, gelombang, alur, amblas, jembul, maka penanggulangannya adalah dilakukan proses penambalan lubang dan perataan jalan. Penambalan lubang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, bersihkan daerah yang berlubang dengan air kompresor. Beri tanda pada daerah yang akan diperbaiki. Gali material pondasi jalan hingga mencapai lapisan keras. Biasanya pada kedalaman perkerasan jalan 150 sampai 200 mm harus dibobok atau digali. Periksa kadar air optimum material perkerasan. Perataan memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, bersihkan daerah yang berlubang dengan air kompresor. Beri tanda pada daerah yang akan diperbaiki. Laburkan tack coat atau selimut perekat pada daerah kerusakan 0,5 liter per meter persegi untuk aspal emosi atau 0,2 liter per meter persegi untuk cutback. Langkah kedua, aduk agregat untuk campuran pendingin dengan concrete mixer atau pengaduk beton. Perbandingan agregat kasar dan halusnya adalah 1,5 agregat kasar per 0,1 agregat halus. Kapasitas maksimum mixer kira-kira 0,1 meter kubik. Untuk campuran dingin, tambahkan agregat 0,1 meter kubik sebelum aspal. Tambahkan material aspal dan aduk selama 4 menit. Siapkan campuran aspal dingin secukupnya sampai pekerjaan selesai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tanah. Kemantapan jalan. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan tanah mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan. Untuk hal tersebut, diperlukan perhatian lebih seperti waktu dan penjadwalan dalam hal pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat menghemat pembiayaan untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Contoh-contoh kerusakan pada jalan tanah. Lubang. Permukaan kehilangan bentuk. Keriting atau corrugation. Alur atau roots. Jalan tererosi. Parit tersumbat. Deformasi ringan di permukaan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.